Sahabat AMP Kelanceng, apa kabar? Terima kasih sudah mampir dan menyaksikan tayangan video ini. Hari ini kita akan berbagi tips mengenai cara mencegah penyusutan koloni. Salah satu faktor dari kegagalan dalam budidaya Trigona kelanceng adalah jumlah koloni yang terus menyusut. Lebah pekerja atau yang biasa disebut drone hanya hidup dalam rentang waktu kurang dari 4 bulan saja. Untuk menopang keberlangsungan koloni, lebah pekerja terus-menerus mencari pakan dan membangun sarang, sedangkan tugas ratu hanya bertelur saja. Nah, saat koloni tidak terawat dengan baik, akan terjadi penyusutan koloni. Koloni yang menyusut akan membuat koloni melemah. Ciri-ciri dari koloni yang lemah diantaranya kondisi corong semakin mengecil dan menutup. Melemahnya koloni Trigona biasanya bisa dilihat dari kondisi corong pintu masuknya. Koloni yang kuat juga akan menutup pintu masuknya sih, tapi itu akan dilakukan bila ada ancaman terhadap koloni tersebut. Kemudian koloni yang lemah juga bisa dilihat dari jumlah pekerja yang berjaga di sekitar corong itu sedikit dan terus berkurang. Itu artinya koloninya melemah. Nah, sahabat, apabila koloni yang melemah ini tidak segera dilakukan penanganan yang tepat, maka bisa dipastikan koloni akan pindah ke lokasi baru. Jika ratunya masih ada, atau lebih parah lagi, akan punah karena ratunya mati tanpa ada ratu pengganti. Penyebab dari penyusutan koloni bisa disebabkan karena kurangnya faktor pendukung dalam perawatan koloni yang baik. Bisa juga karena faktor internal. Beberapa penyebab eksternal penyusutan koloni: sumber pakan dan resin yang kurang. Bisa karena musim paceklik atau memang vegetasinya tidak bagus sehingga sumber pakannya kurang. Ada baiknya selalu menyediakan sumber pakan yang terus ada sepanjang tahun, seperti AMP, Kaliandra, Belimbing, dan lain-lain. Kebutuhan pakan Trigona memang tidak sebanyak lebah apis, sehingga sangat kecil kemungkinan tidak tersedia pakan. Apalagi iklim di Indonesia banyak sekali tanaman yang terus berbunga, menghasilkan nektar dan polen sepanjang tahun. Apabila sampai tidak tersedia sumber pakan, berarti salah orang yang memang malas menyediakan sumber pakan. Jauh berbeda dengan negara yang memiliki 4 musim, di mana musim gugur dan musim dingin adalah masa paceklik. Mereka harus membantu ketersediaan pakan dengan memberi sirup guna menjaga keberlangsungan koloni. Terlalu banyak hama dan predator. Cicak, katak, burung, dan lain-lain memang tidak langsung menyerang koloni layaknya semut. Tetapi, tetap saja mereka adalah ancaman bagi koloni dan harus dilakukan pencegahan dan monitoring. Penempatan sarang yang tidak tepat, sehingga terlalu panas atau terlalu ramai orang. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab kekurangan pekerja atau menyusutnya koloni. Karena dengan banyaknya orang yang ramai, yang mondar-mandir, itu juga menjadi gangguan yang pada akhirnya juga menjadikan koloni tidak betah ya. Pun demikian dengan panas. Tempat yang panas juga menyebabkan koloni tidak betah. Banyak yang mati juga bisa-bisa ya. Tuh. Sedangkan penyebab internal penyusutan koloni sering disebabkan karena kondisi ratunya yang sudah tua atau mati. Dalam dunia lebah, hanya ratu yang bisa bertelur. Ratu bertanggung jawab sepenuhnya akan regenerasi, sedangkan lebah pekerja bertanggung jawab merawat telur dan ketersediaan pakan. Ratu memiliki masa produktif sampai dengan sekitar 2 tahun. Setelah masa itu, tingkat produktivitasnya akan berkurang. Dalam kondisi alami, ratu mati pada sebuah koloni tanpa ratu pengganti bisa dikatakan tidak pernah terjadi ya. Jika kekurangan pakan, ratu akan cari lokasi baru sehingga tidak mati. Jika ratu mati karena tua, pasti ada telur calon ratu. Sedangkan apabila ratu mati karena kecelakaan, maka koloni akan membuat calon telur ratu baru dengan syarat ada telur yang masih muda. Jadi begitu ya. Kalau misalkan ratunya mati karena apa gitu ya, jatuh, lagi naik sepeda jatuh, terus ratunya mati, itu maka koloni akan membuat telur calon ratu baru dengan syarat yaitu tadi masih ada telur yang masih muda. Jadi ratu yang kecelakaan tadi bisa digantikan dengan ratu yang baru nantinya.
Dalam kondisi lainnya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa koloni juga bisa membunuh ratu karena faktor-faktor tertentu, kemudian membuat calon ratu baru. Ya, mungkin karena tidak cocok ya dengan ratunya yang sekarang gitu, mereka lalu kompromi sesama pekerja untuk membunuh ratu gitu, mengadakan revolusi, membuat ratu baru gitu ya. Jadi seperti itu beberapa faktor penyebab penyusutan koloni, baik internal, eksternal, ataupun juga karena beberapa hal yang lain ya. Dan sekarang saatnya tips mencegah penyusutan koloni. Cara yang paling mudah untuk mencegah penyusutan koloni adalah tentu saja dengan menyediakan sumber pakan dan sumber resin yang cukup, menempatkan sarang koloni di tempat yang memang tepat dan layak, dan sering mengontrol kondisi sarang. Apabila koloni menyusut karena tidak ada ratu, cara penanganannya adalah melakukan donor telur dengan mengambil telur dari koloni yang kuat dan meletakkan dalam koloni yang lemah secara terus-menerus. Pastikan telur yang didonorkan terdapat telur calon ratu, sehingga nantinya ketika telur calon ratu itu menetas, koloni yang didonorkan ini bisa menjadi koloni yang kuat nantinya ya. Secara alami, koloni yang kuat akan mempertahankan sarangnya dengan baik dari hama dan predator apabila ketersediaan resin melimpah. Jadi intinya adalah ketersediaan pakan dan resin yang melimpah untuk mencegah penyusutan koloni. 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes go 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 뚜루뚜 보다 완벽하게 뚜루뚜 너를 갖고 싶어 뚜루뚜 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 Baik sahabat, demikian tadi sedikit tips cara untuk mengatasi dan mencegah penyusutan koloni. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap waras.